Assalamualaikum Bu Yenti. Waalaikumsalam, Bapak Manda. Bagaimana kabarnya Bu Yenti? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Yenti nanti kabarnya mau mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Oke, sebelum kegiatan tentu kita nanti adanya pra-observasi, yaitu observasi sebelum kegiatan berlangsung. Nah, ada mungkin beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yenti mengenai yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pertemuan kita hari ini tentu membahas RPP yang sedang Ibu buat kan ya. Materi yang Ibu ajarkan nanti materi tentang apa? Materi yang akan saya ajarkan nanti yaitu tentang Indonesiaku Kaya Raya. Indonesiaku Kaya Raya Iya. ya. Indonesia. Oke. Kemudian Indonesia Kaya Raya ini bab Bab 4. 4. 4 ya. Kelas 5 Ibu ya. Iya, kelas 5. Oke. Oke, tujuan pembelajarannya nanti tentang RPP bab 4 Indonesiaku Kaya Raya. Nah, selanjutnya area pengembangan mana yang ingin saya amati nantinya Ibu saat diobservasi? Nanti bisa Bapak lihat saya nanti menggunakan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning. PBL Learning ya, PBL. PBL. Kemudian pembelajarannya yang berdiferensiasi atau bagaimana? Iya, Berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Kemudian untuk teknik-teknik di dalam kelas dengan anak, apakah menggunakan teknik PSE atau KSE? Iya, menggunakan PSE. PSE ya? Iya. Oke, sosial emosional, Iya. belajar sosial emosional siswa. Ada lagi Bu yang ingin saya lihat? Atau mungkin bagian-bagian saat dengan anak melakukan Nanti bisa Bapak lihat ketika ice ice breaking. breaking-nya Nanti ya? saya juga menggunakan teknik stop. Oh iya, Iya. ice breaking Iya, dan ice teknik stop. breaking. Oke. Ada strategi yang Ibu lakukan, tadi sudah Ibu katakan ya, strateginya pertama yaitu menggunakan metode problem Iya, based learning ya, PBL. PBL. Oke. Kemudian dalam situasi kelas nanti anak diarahkan sendiri atau berkelompok nanti? Oh, rencananya berkelompok. Berkelompok karena Langsung berkelompok. diferensiasi Iya. ya, berarti kooperatif ya Bu Iya, ya. berkelompok. Kooperatif. Untuk tugasnya sendiri bagaimana? Oh, Menggunakan LKPD. iya, menggunakan Oh LKPD. ya, menggunakan LKPD ya. LKPD. Ada kegiatan lain Bu, untuk meningkatkan pemahaman siswanya nanti bagaimana? Di bagian mananya nanti kita lihat. Melalui evaluasi. Oh, ada evaluasi Iya. ya. Evaluasi. Kemudian ada lagi? Itu aja rasanya. Itu aja dulu ya. Oke. Berarti nanti saya akan melihat Ibu menggunakan pembelajaran problem based learning, berdiferensiasi dengan juga pengembangan sosial emosionalnya, juga ice briefing-nya ya. Iya. Teknik Ibu gunakan adalah problem based learning, kooperatif, menggunakan LKPD dan evaluasi ya. Seperti itu? Iya. Oke. Baik Ibu Yanti, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Selanjutnya kita langsung ke lokasi untuk melakukan praktek belajar mengajar. Ibu Yanti? Baik. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudahkah sarapan pagi anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Bisa? Baiklah anak-anak ibu, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya nak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk lebih semangat lagi kita belajarnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri, Nak. Bisa ikuti, Ibu? Satu, dua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak ibu, untuk mengawali pembelajaran kita membaca dulu ya. Silakan bantu ibu dulu, ketua kelas dan wakil ketua. Bagikan ini ke temannya ya. Satu aja ke kelompok ya. Ini ke sana. Baik, sekarang buka bukunya. Buka bukunya halaman 161. 161. Sekarang silahkan baca dulu Muntazah. Ya. 161 nak ya. Ini. Informasi umum tentang peta. Langsung aja nanti informasi umum tentang peta. 1. Judul peta ini. Ibu ambil punya ibu dulu ya. Beli Taza. Silakan baca nak. Lanjutkan Robi di sebaliknya nak. Yang pertama, judul peta. Ada mata angin sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dan peta. Skala bandingan ukuran
Simbol. Udah, lanjutkan lagi. Sana. Iya, dikena. Udah ya. Udah. Sekarang marilah kita ice breaking dulu nak ya. Nampak ibu udah tegang-tegang semuanya nih. Yuk kita ice breaking berdiri semuanya. Bisa ikuti ibu? Ya. Oke. Udah siap? Ikuti ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Oke. Baiklah anak-anak ibu. Sekarang ibu ingin bertanya. Pertanyaan ibu yang dari kita baca tadi. Pertanyaannya yaitu, siapa di antara anak ibu yang tahu apa saja simbol-simbol yang ada di dalam peta? Oke. Bagus, berikan tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tahu bagaimana membaca peta? Ya. Bagus, beri tepuk tangan. Baiklah, pertanyaan terakhir nih. Siapa yang tahu mengenai wilayah Indonesia? Siapa yang tahu? Tangan. Indonesia terletak di negara maritim. Ayo, siapa nih? Ayo, Muntazah. Nah, oke. Oke, negara Indonesia terletak di negara. Oh, bagus. Baiklah anak-anak ibu, sekarang materi kita pada hari ini yaitu tentang Indonesiaku kaya raya ya. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran ini mampu menyimak dengan baik dan menjawab artikel, mampu berdiskusi, presentasi, hasil temuannya, memahami kekayaan alam Indonesia, mampu dalam membuat proyek atau tugas kelompok. Lalu, bekerja sama dengan kelompok sesuai dengan cara, minat, membaca. Nah, nanti ada nih kelompoknya ini, yaitu kelompok auditory, kelompok visual, dan kelompok kinestetik ya. Yang terakhir yaitu mampu untuk mengembangkan KSY yang diterapkan. Baiklah, kita lanjut. Nih, coba perhatikan. Ibu mau bertanya lah. Sebelum mulai ya. Bertanya untuk semangat lagi.
Apakah anak-anak Ibu ini bangga menjadi warga negara Indonesia? Mengapa anak Ibu bangga menjadi warga negara Indonesia? Iya, bagus sekali. Baiklah, nih Ibu jelaskan. Wilayah Indonesia ini terdiri dari daratan dan ruang udara di atasnya. Berikut adalah beberapa informasi mengenai wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia ini adalah nampak? Nampak. 5.193.250. 5.193.250 kilometer bujur sangkar yang meliputi kedalaman daratan dan lautan ya. Luas daratan Indonesia adalah 919.440 km bujur sangkar yang terdiri dari setidaknya 17.580 pulau ya. Indonesia memiliki luas lautan hingga 3.273.810 km bujur sangkar. Indonesia ini memiliki batas 12 mil laut dengan zona ekonomi eksklusif yaitu 200 mil ya. Secara geografis Indonesia dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu wilayah udara barat, utara, selatan, dan timur ya. Indonesia ini berbatasan darat dengan Malaysia, Papua, Nugini, dan Timur Leste ya. Indonesia berbatasan laut dengan India, Singapura, Malaysia, Thailand, apalagi? Vietnam, apalagi nak? Lalu Indonesia ini diapit oleh apa? Diapit oleh apa tadi? Indonesia diapit oleh 2 benua besar yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara ya. Indonesia diapit oleh 2 samudra pula, yaitu samudra apa ya? Dan samudra Pasifik di sebelah timur laut. Indonesia terdiri dari berapa provinsi? Iya, terdiri dari 38 provinsi yang terhitung dari Sabang sampai Merauke ya. Indonesia merupakan negara kepulauan archipelagic state dengan wilayah maritim terbesar di dunia ya. Assalamualaikum Pak Manda. Waalaikumsalam Bu Yenti. Apakah Bapak Manda ada waktu? Saya ingin cerita nih Pak Manda. Oke, kebetulan saya lagi free nih Bu. Boleh? Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya mau bertanya nih mengenai pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Apakah sudah bagus atau perlu diperbaiki? Oh iya Bu ya. Kemarin kita sudah observasi ya. Apa nih tujuan pembicaraan kita pada kesempatan ini? Saya mau tahu Pak, Ya. apakah pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah bagus atau perlu diperbaiki? Oh, nah betul ya Bu ya. Kemarin kita sudah observasi. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang berlangsung kemarin? Saya sangat senang Bapak di dalam dan memantau kegiatan berlangsung, sehingga nanti ada peningkatan kualitas pembelajaran saya. Oh, terima kasih Bu ya. Oke. Menurut Ibu,
eee, bagian mana nih yang sudah berjalan dan sesuai dengan rencana pembelajaran? Menurut saya yang sudah bagus itu pembelajaran diferensiasinya, diferensiasi produk anak sudah menampilkan karyanya, kemudian kegiatan KSE juga sudah bagus, keaktifan siswa juga sudah terlihat. Oke, wah benar nih Bu. Kemarin memang betul Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasinya dengan bagus. Saya lihat juga hasil produk dari anaknya sudah ditampilkan berbeda. Kemudian juga KSE-nya sudah berlancar dengan bagus. Nah, ini menurut Ibu ya, yang ini sudah bagus. Nah, menurut Ibu, bagian mana yang perlu kita perbaiki? Menurut saya Pak, anggota kelompok kemarin itu terlalu banyak. Kemudian saya juga lupa dalam pengambilan absen. Oh, Ibu lupa Bu ya. Dalam pengambilan absen juga kelompoknya terlalu banyak ya Bu ya. Ini hal biasa sih Bu, nggak apa-apa. Nih menurut Ibu apa sih yang perlu, eh, bagaimana sih cara kita mengatasi hal-hal tersebut? Oh gini Pak, saya nanti akan membagi kelompok dengan tidak terlalu banyak. Dan saya juga tidak lupa untuk pengambilan absen. Oh iya, pengambil absen Bu ya. Nah, memang betul Bu, kalau kita dalam kelompok itu sebaiknya 5 sampai 8 mahasiswa saja agar komunikasi antar kelompok ini berjalan dengan lancar. Sehingga kemampuan berelasi anak berjalan dengan bagus. Ini kan sesuai juga dengan KSE yang Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya. Oke, nah Bu, izinkan saya ya menyampaikan hasil observasi saya kemarin. Nah, di hasil observasi kemarin, saya sudah melihat adanya pembukaan yang berlangsung dengan baik. Kita lihat juga anak-anak mengikuti ice breaking yang Ibu bikin, yang Ibu berikan kepada anak, juga pada pembagian umpan balik. Nah, pada pembagian umpan balik ini, saya eh, menyampaikan kepada Ibu bahwasanya umpan balik ini seharusnya kita memberikan umpan balik yang lebih mendalam kepada murid. Nah, contoh seperti Ibu, temanya kemarin kan mengenai Indonesiaku kayak iya Indonesiaku Kaya Raya. Contoh kemarin ada saya dengar bertanya berapa pulau pulau besar besar. yang ada di Indonesia. Anak langsung menjawab 5, ya kan? Nah, seharusnya ketika anak menjawab 5, kita juga memberikan umpan balik. Oh, 5? Apakah benar 5? Sehingga daya nalar anak nih berpikir kritisnya berjalan, Bu. Oh, apa iya ya 5? Pulau besar nih. Dari mana kamu lihat 5? Gitu. Saya melihat peta, Bu. Nah, sehingga kalau sudah ada bukti berupa peta nantinya dapatlah tujuannya bahwa sebenarnya pulau besar ini ada 5 dan dia lihat dari peta. Nah, Bu, mungkin Ibu bisa melihat hasil observasi saya ini. Silahkan Bu lihat dulu. Oke. Mm-mm. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melihat hasil observasi yang saya lakukan ketika Ibu dalam proses pembelajaran? Iya, menurut saya juga seperti itu, Pak. Oke. Nah, ya kita juga tadi sudah melihat Bu ya, bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki. Oke Bu Yenti, nah kira-kira nih Bu, kalau diberikan kesempatan satu kali lagi nih dengan pembelajaran yang sama, dengan juga berdiferensiasi yang sama. Nah, eh, bagian-bagian mana nih yang perlu kita perbaiki? Apa tindakan Ibu nantinya yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran berikutnya? Menurut saya, tindakan yang akan saya lakukan nantinya ya, mempersiapkan modul ajar lebih matang, kemudian diskusi dengan rekan kerja tentang modul diferensiasi, Mm-mm. dan juga nanti jumlah siswa dalam kelompok tidak terlalu banyak. Ah, Dan menarik saya juga akan Bu ya. menggunakan strategi dan media
ditambah lagi untuk lebih menarik lagi. Oh, iya betul. Berarti, hal-hal yang tadi adalah tindakan kita berikutnya, Bu, ya, di pembelajaran berikutnya. Nah, oke Bu Yenti, tadi kita sudah, ada rencana pengembangan, Bu, ya. Nah, aktivitas apa nih yang akan kita lakukan untuk pengembangan berikutnya ini? Aktivitasnya yaitu meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi, Bu, ya? Iya, Oke. Nah, apa sih tujuan yang hendak dicapai, dengan pembelajaran diferensiasi ini? nanti mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh, berpihak pada murid, Bu, ya? Iya, Nah, bagaimana dengan ukuran keberhasilannya, Bu? siswa dapat belajar sesuai minat dan bakatnya. Oh, sesuai minat dan Iya, bakatnya, Bu, ya. Nah, apa nih, pendukung Ibu, dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi ini? pendukungnya nanti rekan guru, sarana prasarana, keset dan siswa. Mmm, menarik juga, Bu, ya. Kapan nih, Bu, laksanakan kegiatannya ini? Ya segera dalam minggu ini. Dalam minggu ini, Bu, Iya. ya? Oke. Nah, aktivitas yang pertamanya tentu aktivitas pengembangan diferensiasi tadi, Bu, ya. Adakah aktivitas, pengembangan yang lain? Oh ada, ini aktivitasnya rencananya ini meningkatkan pemahaman mengenai KSE. Iya, Iya, meningkat pemahaman tentang KSE, Bu, ya. iya. Tujuan pengembangan KSE ini bagaimana, Bu? Oh, mampu menerapkan KSE di kelas. Oh, KSE-nya sehingga anak mampu dalam mengontrol sosial emosionalnya ya? Iya. Bagus juga nih, Bu. Nah, dalam bentuk segi, ukuran keberhasilannya bagaimana, Bu? Siswa belajar dengan senang, nyaman, nanti ya. Senang, nyaman gitu ya, tentram, Bu, ya? Iya. Oke, ada enggak, Bu, pendukung kegiatan dalam melakukan, eee, KSE ini? Kalau kemarin kan ada menggunakan audio mindfulness. Nah, bagaimana pendukung kegiatan berikutnya ini, Bu? Oh nanti dukungnya itu dengan rekan guru juga, sarana prasarana, dan juga siswa. Oh, berarti melibatkan, mungkin Hmm, komunikasi dengan guru, Bu, ya? iya. Oke, betul, menarik juga nih, Bu, ya. Kapan akan kita laksanakan ini, Bu? Rencananya dalam minggu ini juga. Oke, jadi, saya menyimpulkan bahwa sebetulnya aktivitas yang akan kita kembangkan nanti adalah aktivitas diferensiasi, kemudian juga KSE, Bu, ya. Oke, Bu Yenti, semoga, kegiatan ini berlangsung dengan lancar ke depannya ya, dan juga anak-anak mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Oke Bapak Manda, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga saya bisa meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran. Oke. Oke, Bu Yenti ya, saya tunggu ya kegiatannya berjalan dengan lancar, jangan bosan-bosan, Bu, ya, cerita aja sama saya. Oke, terima kasih Pak Oke, Manda. sama-sama Ibu Yenti.